Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yuliani Pratiwi dari program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Nah, di video saya kali ini pembahasannya lumayan beda jauh nih dari video yang sebelumnya. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah. Sejarah yang akan saya bahas kali ini yaitu sejarah singkat masuknya Belanda ke Indonesia serta pengaruh Belanda di Indonesia. Untuk itu, jangan di skip ya teman-teman. Stay tune. Pada bulan April 1595, Cornelis de Houtman dan de Keyser memimpin pelayaran menuju Nusantara dengan 4 buah kapal. Pelayaran tersebut menempuh rute Belanda, pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, dan Banten. Selama dalam pelayaran, mereka selalu berusaha menjauhi jalan pelayaran Portugis, sehingga pelayaran tidak singgah di India dan Malaka yang sudah dahulu diduduki Portugis. Pada bulan Juni 1596, pelayaran Houtman tiba di Banten. Pada mulanya, kedatangan Belanda mendapat sambutan hangat dari masyarakat Banten. Kedatangan Belanda diharapkan dapat memajukan perdagangan dan dapat membantu usaha Banten menyerang Palembang. Akan tetapi, kemudian timbul ketegangan antara masyarakat Banten dengan Cornelis de Houtman. Hal itu disebabkan oleh sikap de Houtman yang hanya mau membeli rempah-rempah jika musim panen tiba. Akibatnya, beliau diusir dari Banten dengan mendapat sedikit rempah-rempah. Meskipun demikian, de Houtman disambut dengan gegap gempita oleh masyarakat Belanda. Beliau dianggap sebagai pelopor pelayaran menemukan jalur laut ke Indonesia. Pada tanggal 20 November 1598, rombongan baru dari Belanda dipimpin oleh Jacob van Eyck dan Wybrecht Can Weyrick dengan 8 buah kapal tiba di Banten. Pada saat itu, hubungan Banten dengan Portugis sedang memburuk sehingga kedatangan Belanda diterima baik. Karena sikap van Eyck yang sangat hati-hati dan pandai mengambil hati para petinggi Banten, 3 buah kapalnya penuh dengan muatan dan dikirim kembali ke negeri Belanda. 5 buah kapal yang lain menuju ke Maluku. Di Maluku, Belanda juga diterima dengan baik oleh rakyat Maluku karena dianggap sebagai musuh Portugis yang juga sedang bermusuhan dengan rakyat Maluku. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Kepulauan Nusantara pada awalnya merupakan bagian dari kegiatan perdagangan. Hubungan yang terjadi adalah hubungan setara antara pedagang dan pembeli. Namun, keadaan itu perlahan-lahan mulai berubah karena tingginya persaingan perdagangan antar negara menyebabkan mereka untuk berusaha menguasai sumber-sumber rempah-rempah. Dari mulai perdagangan hingga penjajahan dilakukan oleh bangsa Belanda di Indonesia. Peristiwa tersebut berlangsung hingga 350 tahun lamanya. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa kedatangan bangsa Belanda sangat mempengaruhi bangsa Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sekali kebudayaan dan hal tersebut tidak terbentuk dengan sendirinya. Belanda sebagai salah satu negara yang menjajah Indonesia dan masa penjajahannya di Indonesia pun bisa dibilang sangat lama, yaitu selama 3,5 abad. Kependudukan bangsa Belanda tersebut tidak semata-mata hanya untuk menjajah atau mengambil kekayaan alam Indonesia saja. Selama 3,5 abad itu,
Tentu saja pasti ada percampuran kehidupan barat bangsa Belanda dengan kehidupan adat orang Indonesia. Bangsa Belanda pun mengenalkan unsur kebudayaan mereka kepada Indonesia. Tidak salah jika ada beberapa dari kebudayaan Indonesia merupakan asimilasi dari kebudayaan Belanda. Beberapa pengaruh Belanda di Indonesia akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama pada bidang bahasa, yaitu bahasa Indonesia sangat dipengaruhi oleh bahasa Belanda. Contohnya saja pada kalimat berikut. Untuk pergi ke kantor, aku harus naik sepur. Tapi sebelum pergi, aku harus bayar terus-teruslah di loket, terus nunggu di peron di belakang papan reklame. Nah, dari kalimat tersebut banyak sekali kata-kata yang diambil dari bahasa Belanda. Contohnya saja kantor. Selain itu ada sepur dan banyak lagi yang lainnya. Yang kedua pada bidang kuliner. Manado di Sulawesi Utara sangat terkenal dengan klapertarnya yang jelas terpengaruh oleh Belanda dan juga jenis kue kering yang kita ketahui selama ini. Klapertart merupakan makanan yang mendapat pengaruh dari Belanda. Nah, yang ketiga ada pada bidang pendidikan. Salah satu pengaruh Belanda atas struktur budaya Indonesia adalah pendidikan. Sistem pendidikan Belanda bersaing dengan sistem pendidikan lokal Indonesia yang umumnya berupa pecantrikan dan mandala. Juga sekolah-sekolah Belanda mulai menyaingi pesantren, lembaga pendidikan yang banyak dipengaruhi Islam. Sekolah sebagai basis proses pendidikan formal Indonesia saat ini merupakan wujud nyata membekasnya pengaruh Belanda. Peserta didik dibagi ke dalam lokal-lokal menurut rombongan belajar. Di setiap kelas, peserta didik duduk dalam beberapa banjar menghadap ke depan, dan guru berdiri di muka kelas selaku narasumber utama belajar. Ini serupa dengan struktur kelas di dalam gereja sejak masa skolastik Eropa. Namun, sistem persekolahan Belanda awalnya bersifat segregatif. Ada sekolah khusus Belanda dan Eropa seperti Europage, Lager, dan lainnya. Selanjutnya, pengaruh Belanda yaitu terdapat pada bentuk rumah tinggal. Peninggalan budaya Belanda lain adalah rumah tinggal. Seperti diketahui, orang-orang Belanda kebanyakan tinggal di sentra-sentra kegiatan ekonomi di mana tanah dan material bangunannya cukup mahal. Selain orang biasa, konstruksi bangunan Belanda juga banyak dipakai oleh keluarga-keluarga priai Indonesia. Misalnya raja-raja Indonesia seperti di Banten dan Yogyakarta membangun rumah kediaman mereka serupa dengan konstruksi rumah-rumah Belanda. Bangunan Belanda kerap disebut dengan Puri Belanda yang juga berfungsi sebagai basis pertahanan terakhir tatkala terjadi perang. Umumnya gedung perkantoran Belanda di Indonesia dibangun bergaya Yunani Romawi kuno. Cirinya adalah bangunannya besar-besar, pilar besar dan tinggi di bagian depan, hiasan Doria dan Ionia dari Yunani. Oke, videonya sampai di sini dulu ya teman-teman. Kalau ada yang salah dari informasi yang saya sampaikan, saya mohon maaf ya teman-teman semua, karena saya juga masih belajar. Oke, bye-bye. Oh iya, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.